Salam sahabat kurma seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini saya silaturahmi ke kebun Duta Kurma Pasuruan peninggalan dari almarhum Pak Haji Ruslan. Mudah-mudahan Pak Haji Ruslan diberikan berkah dan amal dari apa yang ditanam kurma yang menjadi kajian daripada pekurma daripada Indonesia. Kepada sahabat semuanya, kita sama-sama belajar kepada Mbah Sohib yang alhamdulillah beliau sebagai pengurus daripada kebun kurma di Pasuruan ini. Mudah-mudahan dari hasil apa yang disampaikan oleh Mbah Sohib nanti kita bisa kaji bagaimana sebaiknya kita merawat kurma kita semuanya. Monggo Mbah, mungkin bagaimana Mbah? Pak Rusun, jujur ya atas kedatangannya di kebun kurma Pasuruan. Alhamdulillah kebun kurma ini berdiri ya mulai tahun 2016 ya, jadi sudah berjalan 5 tahun yang lalu kita budidayakan kurma ini di kebun Pasuruan. Nah, sampai hari ini areal tanaman kurma yang ada di kebun kurma ini luas 7,5 hektar. 7,5 hektar ya, dengan jumlah tanaman 625 pohon. Nah, sampai pada bulan September ini alhamdulillah pohon yang sudah berbuah ya, itu sudah ada 47 pohon. 47 ya. Baru kemarin ya ini kita laksanakan panen kurma, tepatnya itu di minggu kedua pada bulan September ini. Nah, tanaman kurma ini tidak seperti yang kita bayangkan bahwa tidak bisa dibudidayakan di negara kita, selama ini di Indonesia. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di belakang kita seperti ini. Nah, ternyata tanaman kurma dibudidayakan di negara kita, khususnya ya di Pasuruan ya bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan bagus dan bisa berbuah. Nah, yang penting tanaman kurma ini dalam budidayanya yang harus kita perhatikan yang pertama masalah bibit ya. Nah, bibit ini dalam nanam tanaman kurma memang yang harus kita perhatikan betul. Ada bibit yang berasal dari biji, ada juga bibit yang berasal dari kultur jaringan. Bentuknya sama saja, yang penting pemeliharaan bibitnya sehat, saya yakin pertumbuhannya juga akan sehat. Nah, hanya membedakan kalau dari biji kita belum tahu persis ya apakah jantan betina nanti yang kita tanam setelah 5 tahun kemudian berbunga, itu bunganya jadi jantan atau betina, ini yang kita masih sampai hari ini belum bisa memastikan di situ. Nah, tapi kalau dari kultur jaringan insya Allah ya 99% apa yang kita tanam itu kalau memang jantan ya jantan, kalau betina ya betina, karena itu memang rekayasa teknologi sehingga bisa kita pastikan kalau kita tanam dari kudal itu sudah kita bisa tentukan mau tanam yang jantan apa mau tanam yang betina. Tapi kalau dari biji, nah ini kita masih belum bisa mendeteksi sampai sejauh itu. Hanya itu aja sebenarnya perbedaannya, sedangkan yang lain saya kira enggak. Yang penting bibit yang kita tanam itu harus sehat dulu. Ya harus sehat. Itu. Terus yang berikutnya yang paling kita perlu perhatikan ya. Nih, tanaman kurma ini ternyata tidak mau terlindung. Jadi lahan yang kita tanam tanaman kurma itu kalau banyak pohon di situ. Oleh karena itu kita sarankan aja sebelum kita budidaya tanaman dalam skala seperti yang di kebun ini, itu tanamannya harus bebas dari tanaman pelindung, pohon-pohon besar seperti campur dengan tanaman mangga atau tanaman-tanaman yang lain. Nah, itu sebaiknya untuk dihilangkan dulu baru kita budidayakan tanaman kurma. Karena tanaman pelindung ini sangat mengganggu daripada pertumbuhan selanjutnya. Nah, terus berikutnya ada masalah teknis penanamannya saya kira hampir sama aja seperti tanaman yang lain, cuma yang perlu kita perhatikan dalam
tanaman kurma, karena asal usul dari tanaman kurma dari Jazirah Timur Tengah, maka di dalam penanaman lubang tanam yang kita gali, entah itu dengan lebar 75, 85, kedalaman 75, yang penting sepertiga bagian dari lubang tanam itu yang paling bawah itu isi pasir. Pasir gitu? Ya, pasir. Nah, pasir ini penting sekali ya. Nah, ini memang dia itu tumbuh dan berkembang ya dengan bagus dan bisa cepat pertumbuhannya nanti. Kalau sepertiga bagian yang paling bawah itu dikasih pasir. Ya, pasir untuk itu, Bos. Untuk akar. Betul. Itulah. Itu. Nah, untuk berikutnya, kalau lahannya itu masih lahan kurang subur, nah ini pada waktu tanam perlu kita tambah daripada pupuk organik. Ya, bisa kotoran ayam, kotoran sapi, kambing, ya. Nah, banyak di sekitar kita banyak. Tinggal kita aja. Itu kalau lahannya kurang subur, perlu kita beri itu. Sehingga kesuburan lahan bisa kita jamin bahwa lahan yang kita tanam itu adalah bisa untuk pertumbuhan tanaman kurma dengan tumbuh dan berkembang dengan bagus. Itu yang harus kita perhatikan. Terus berikutnya yang harus kita perhatikan juga masalah kebutuhan air. Sepertinya tanaman kurma itu kan ada dari situ ya, dari Jazirah Timur Tengah nggak ada air, tapi ternyata tanaman kurma itu dipasang air. Wah, luar biasa. Kebutuhan airnya itu luar biasa. Oleh karena itu, sebelum tanaman kurma ini kita pastikan ditanam di suatu tempat yang mau kita tanami kurma itu airnya cukup dia. Ya, di situ, bisa dipasang keran gitu ya, Pak? Ya, bisa dipasang keran atau bisa monggo persilakan. Nah, yang penting tanaman kurma khususnya pada awal-awal pertumbuhan 1 tahun minimal lah 1 tahun, maksimalnya 2 tahun itu dan air sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman kurma. Alhamdulillah. Ya. Kalau untuk kendala bagaimana kira-kira Pak Sohib? Untuk kendala daripada tanaman kurma yang biasa dikembangkan di Jazirah Arab kemudian dikembangkan di wilayah Pasuruan ini, untuk kendala permasalahannya utamanya apa lagi? Nah, kalau kita bandingkan di negara asal ya dengan ada di negara kita khususnya di Pasuruan ini, yang paling kita perlu perhatikan dan harus memang perlu kita amati secara dini masalah hama dan penyakit, khususnya hama. Kalau orang Jawa di sini mengatakan wangwong, ya hamanya kelapa, ya kumbang tanduk, betul, kumbang tanduk. Nah, ternyata kumbang tanduk ini lebih suka pada kurma daripada kelapa. Karena apa? Kita bisa bicara dengan ini, di lahan kurma ini ada tanaman kelapa, satu pun nggak ada yang diserang. Ya, kurma yang diserang. Nah, itu menandakan bahwa tanaman kurma itu disukai oleh kumbang tanduk daripada pohon kelapa. Nah, kumbang tanduk ini kalau sudah menyerang pada tanaman kurma itu mematikan. Kalau dia menggerek sampai ke titik tumbuhnya, dia itu akan mati tanaman kurma. Nah, kumbang tanduk ini dia itu nggak mau sinar. Jadi kalau siang hari dia nggak keluar sama sekali. Malam ya? Kita lihat nggak ketemu kumbang tanduknya itu. Nah, oleh karena itu, ya ini sangat ekstra kita dalam hal mengamati daripada namanya ini apa namanya kumbang tanduknya ini. Karena namanya itu kayak seperti kalau apa walang sangit gitu ya, atau ulat nampak. Ada serangan kita lihat ketemu. Tapi kalau ini, waduh kalau nggak kita cari-cari susah kita menemukan kumbang tanduk, hanya sekitar kita lihat-lihat saja. Nah ini kesulitan kita dalam hal mendeteksi ada enggak ini kumbang tanduknya. Kalau permasalahan mengantisipasinya sakit ya? Ya, akhirnya membasmi daripada kumbang tanduk. Akhirnya dengan seperti ini, bagaimana cara yang harus kita laksanakan untuk mengendalikan kumbang tanduk? Ada berbagai macam hal. Yang pertama, kebersihan kebun. Ya, yang seperti ini. Jadi kebersihan kebunnya harus kita jaga. Yang kedua juga kebersihan daripada pohonnya itu sendiri. Ya, terus yang ketiga, dengan cara-cara seperti ini tidak bisa kita pastikan bahwa ini aman dari serangan kumbang tanduk. Nah, akhirnya kita juga menggunakan pestisida. Ya, cuma pestisida yang kita
berikan atau kita gunakan ya ke tanaman tersebut untuk mengendalikan lubang tanduk. Ini yang kita pakai yang sifatnya itu sistemik, jadi tidak kontak tapi sistemik. Kalau kontak kita sulit, menyemprotnya aja nggak bisa kena kok. Jadi kalau kontak langsung ya? Iya, kontak langsung kan harus kena ini hamanya. Nah, kita sendiri nggak bisa, pengamannya itu sudah bersembunyi di dalam. Nah ini akhirnya kita menggunakan pestisida yang sifatnya itu sistemik. Jadi pestisida kita berikan pada tanaman tersebut ya, sehingga pestisida itu diserap oleh pohon. Nanti kalau ada kumbang tanduk yang makan di situ, maka dia akan mati. Ya itu kita pakai sistemik ya. Sistemik ada yang bentuknya seperti butiran ya, macam-macam merek itu ya. Terus ada yang berbentuk cairan. Kedua-duanya itu kita padukan di situ. Nah yang penting dalam pengendalian hama dan penyakit yang menggunakan pestisida itu akan dianjurkan jangan terus-menerus menggunakan satu merek. Misalnya A itu jangan, harus bergantian. Harus bergantian. Adalah untuk menjaga resistensinya hama tersebut. Ini kan terus kita berikan dengan yang merek sama, kita akan terjadi resistensi kebalnya hama itu terhadap kebal terhadap obat nih. Betul. Makanya perlu adanya pergiliran itu tadi ya. Kita harapkan kita dengan maksud seperti itu begitu hama kita kendalikan, meskipun nggak bisa 100% itu ya bisa kita tekan maksimal mungkin. Sahabat kurma di Indonesia, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak masalah daripada kepengurusan tanaman kurma, juga bagaimana mengantisipasi daripada tanaman kurma yang ada di Indonesia ini, utamanya di Duta Wisata Pasuruan. Selanjutnya kita minta daripada nasihat dari Mbah Sohib, bagaimana sarannya kepada petani seluruh Indonesia agar tidak putus asa dalam mengurus kurma yang beliau tanam. Kira-kira bagaimana, Mbak? Ya, terima kasih. Terus, kami di kebun kurma ya, dengan budidaya tanaman kurma ya, seluas 7,5 hektar. Kalau kita amati mulai awal dari akhir, betulnya itu nggak ada sama sekali hal-hal atau yang bisa kita nggak yakin ya. Oleh karena itu bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya di Indonesia ini ya, lahan kita itu seperti ini, begitu subur ya, mari ya kita budidayakan tanaman kurma. Tanaman kurma yang banyak orang bahwa tanaman kurma nggak akan bisa berbuah di Indonesia karena iklimnya jauh berbeda dengan di mana Timur Tengah seperti di Arab Saudi. Sudah nggak ada itu ya. Ini kita buktikan di kebun kurma dengan tanaman kurma yang kita tanam sudah berusia 5 tahun berjalan ini. Alhamdulillah sudah 47 pohon yang berbuah. Kita harapkan nanti setelah 5 tahun ke atas ya 50% insya Allah tanaman kurma kita yang sudah berusia 5 tahun ke atas itu akan bermunculan bunga. Yang penting tekad kita mau memelihara tanaman kurma dengan benar. Hanya itu Gus. Jadi saran saya, jangan ragu-ragu lagi untuk mengembangkan daripada tanaman kurma di Indonesia. Prospeknya untuk kedepannya luar biasa. Terima kasih Mbak Sohib atas nasihat dan pesan buat petani kurma di Indonesia. Kepada sahabat kurma di seluruh Indonesia, utamanya saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bu Wida karena tidak bisa sowan datang jenengan, tapi izin kita posting, kita buat konten di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu usahakan dan keluarga besar Duta Kurma Pasuruan usahakan mudah-mudahan menjadi berkah bagi keluarga Ibu Wida khususnya dan menjadi berkah bagi pekurma di seluruh Indonesia. Pesan terakhir dari apa yang disampaikan daripada Mbah Sohib tadi, bagaimana kita mau mengkaji, menanam, mau
kurma dari biji maupun kurma dari kultur jaringan, pilihan kembali kepada kita semuanya. Tentunya dengan risiko yang bakal kita ambil tatkala kita mengambil contoh daripada tanaman bibit yang asalnya kultur jaringan maupun asal dari biji. Mudah-mudahan apapun yang kita tanam dari kultur jaringan maupun dengan biji, apa yang kita usahakan bisa menjadikan wacana berkembangnya tanaman kurma di Indonesia. Salam semangat selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.